Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadiyah Arda Chandra. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta, Prodi Bahasa Inggris, dengan nomor induk mahasiswa 2019-002060. Di video kali ini, saya akan sedikit memberi penjelasan tentang sumber hukum Islam. Namun, sebelum ke videonya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur, mengikat, dan memaksa masyarakat untuk mematuhi suatu hal yang dianggap baik dan perlu oleh suatu lembaga. Hukum juga berkaitan dengan masyarakat. Hukum dalam Islam merupakan sebuah pedoman atau batas bagi diri untuk berperilaku dalam kehidupan. Hukum Islam dibuat berdasarkan ajaran dan pedoman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu berupa perantara. Misalnya, Al-Quran yang merupakan pedoman tertinggi umat Islam di seluruh semesta. Yang kedua, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Definisi sumber hukum Islam. Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata masadir yang berarti wadah, ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Selain itu, kata sumber juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Secara sederhana, pengertian hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Apabila definisi ini dikaitkan dengan Islam, maka berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum atau mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua umat yang beragama Islam. Apa itu sumber-sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam ada 4, yaitu pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad, dan keempat qiyas. Yang pertama Al-Quran, yaitu berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kedua, yaitu hadis, merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Yang ketiga, ijtihad, ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih. Keempat, qiyas atau analogi, yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan. Fungsi-fungsi hukum Islam, yaitu 1. Fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam yang pastinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Kedua, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya mencegah kemungkaran dan mengajak
kebaikan. Ketiga, fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman, membunuh, dan berzina yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Keempat, fungsi tanzim wa islah al-ummah, yang berarti sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Kesimpulan, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan diantaranya. Yang pertama, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenai wahyu mukallaf, yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Kedua, hukum Islam berasal dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas. Ketiga, terdapat 4 fungsi dari hukum Islam, yaitu 1 fungsi ibadah, kedua amar ma'ruf nahi mungkar, ketiga zawajir, dan keempat tanzim wa islah al-ummah. Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di ujung materi. Saya selaku pembawa materi meminta maaf apabila penyampaian materi yang saya sampaikan kurang lengkap dan kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.